Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain wa man tabihi ahum bi ihsani illa yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan berupa kesehatan sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga kita semua bisa merasakan begitu nikmatnya menjalankan saum di bulan Ramadan kali ini. Tidak lupa teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kepada keluarga dan para sahabat dan semua umat yang mengikuti dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Soleh-solehah, izinkan Ustazah untuk menerangkan sedikit tentang pentingnya menjalin ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antara umat Islam, di mana kita semua sesama umat Muslim itu saling bersaudara, mau itu jauh jaraknya, misalkan dari Sukabumi ke Jakarta, ataupun dekat jaraknya. Karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan, tidak dapat hidup sendiri, maka alasan terkuat untuk bisa menjadikan umat manusia bersatu yaitu dengan ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyuruh kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Soleh-solehah, terkait ukhuwah Islamiyah, adapun hak dan kewajiban dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu saling menolong, saling tolong-menolong, dan membantu saudaranya sesama muslim. Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yaitu, dan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Jadi soleh-solehah, kita hanya boleh saling membantu apabila itu perbuatan baik dan diridhoi oleh Allah. Contohnya, membantu teman kita atau saudara kita di saat mereka kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Jadi kita bisa membantu teman kita atau saudara kita untuk menjelaskan atau mengajarkan tentang pelajaran yang mereka tidak mengerti. Nah, di sini juga ada yang disebut tidak boleh membantu perbuatan dosa atau melanggar. Seperti apa contohnya? Yaitu kita membantu teman untuk mencuri. Jadi mencuri sangat merugikan orang lain. Allah sangat tidak suka kepada orang yang merugikan orang lain. Dan sifat tersebut tidak termasuk ke dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu seorang muslim tidak boleh menzolimi saudaranya sekecil apapun. Contohnya, orang muslim itu tidak boleh memfitnah, tidak boleh saling menghina, dan tidak boleh melakukan kekerasan secara fisik seperti memukul. Kita juga harus bisa menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, satu muslim dengan muslim lainnya tidak boleh menzalimi satu sama lain, membiarkannya, tidak menolongnya, dan tidak boleh menghinanya. Beliau mengisyaratkan ke arah dada sebanyak 3 kali. Cukup bagi seseorang melakukan kejelekan, bila sampai menghina saudaranya sesama muslim, maka setiap muslim lainnya haram baginya darah, harta, dan kehormatannya. Jadi Allah tidak akan membeda-bedakan manusia hanya karena fisik dan harta, tapi Allah hanya melihat hati baik dan amal baik kita semua. Yang ketiga yaitu saling menyayangi dan saling mencintai sesama manusia. Jadi Nabi Muhammad sudah menggambarkan untuk menjelaskan pada kita apa pentingnya ukhuwah Islamiyah, di mana sebelumnya kita tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang lain. Tapi dengan ukhuwah Islamiyah kita bisa menjalin atau terjalinnya persaudaraan antar sesama manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Satu mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksud hadis tersebut yaitu kita sebagai seorang muslim harus saling membantu dan tolong-menolong dalam melakukan kebaikan terhadap muslim lainnya. Yang keempat yaitu memberikan nasihat. Nasihat seperti apa yang harus kita berikan? Nasihat itu yaitu nasihat yang menasehati kebaikan atau ma'ruf dan menjauhi perbuatan munkar atau keburukan. Terbesar atau tersulit untuk dilakukan biasanya itu mengajak orang lain untuk mengetahui tauhid serta menjauhi perbuatan syirik. Yang kelima yaitu membalas salamnya, memenuhi undangannya, menjenguk jika dia sakit, dan mendoakan jika dirinya meninggal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hak muslim di atas muslim lainnya yaitu ada 6 perkara. Apa saja wahai Muhammad? Lalu beliau melanjutkan, 6 perkara itu adalah memberi salam, apabila engkau diundang maka penuhilah, jika engkau dimintai nasihat maka nasihatilah, jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah, jika sakit maka jenguklah, dan jika meninggal engkau mengiringi jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu seorang muslim mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Salah satu cara untuk mencintai saudara sesama muslimnya yaitu dengan mendoakannya, di mana kebiasaan ini adalah tradisi orang-orang yang soleh pada zaman terdahulu. Seperti dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yaitu, dan orang-orang yang datang sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara kami, berilah kami ampunan dan saudara-saudara kami yang lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau memberikan kami kedengkian di hati kami terhadap orang-orang beriman. Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Contohnya yaitu saudara kita yang ada di Palestina. Sekarang mereka dalam keadaan penindasan. Maka dari itu kita sebagai sesama muslim mari kita doakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat segala bala yang mereka hadapi saat ini. Soleh-soleha, sesuai dengan ukhuwah Islamiyah, ada ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dan Muhammad SAW, di mana agama itu dibangun atas 2 pondasi. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala, ikhlas menolong, ikhlas memberi nasihat, dan ikhlas mendoakan sesama umat manusia atau sesama umat muslim. Yang kedua yaitu loyalitas dan berlepas diri, di mana seorang muslim adalah saudaranya sesama muslim, meskipun berada di ujung dunia, dan orang kafir adalah musuh, walaupun sekiranya itu adalah ayah dan ibunya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman surat Al-Maidah ayat 54. Hai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang muslim, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Jadi soleh-solehah, pentingnya untuk membangun ukhuwah Islamiyah ini yaitu akan senantiasa terjalinnya hubungan baik atau saling menjaga tali silaturahmi antar sesama muslim, bukan merusak hubungan sesama umat muslim. Soleh-soleha, mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.